Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaltum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Tobelo, Halmahera Utara di Maluku Utara. Kamis 1 April 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menunjukkan cinta-Mu tanpa batas dan syarat ketika Engkau berkorban bagi kami. Namun kami kadang membalasnya dengan dosa-dosa kami. Karena itu kami mohon ya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman Putra-Mu yang akan kami dengar mampu menggugah hati kami untuk kembali kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rencana jahat bisa lahir dari hidup bersama atau makan bersama. Pesta seharusnya menjadi kesempatan atau momen di mana ada keceriaan,
di mana ada sukacita dan kegembiraan. Dan itulah yang seharusnya dialami oleh Yesus dengan murid-muridnya, merayakan Paskah. Tapi apa yang terjadi? Justru Yudas membiarkan dirinya, hatinya, pikirannya dirasuki oleh iblis dan rencana jahatnya. Dia berani berkhianat dan menjual sang guru. Hari ini dalam liturgi gereja kita merayakan dua sakramen yang paling penting, yakni sakramen imamat yang ditandai dengan misa Krisma yang biasanya dilakukan pada pagi hari, yakni ketika uskup berkumpul bersama para imamnya. Para imam memperbaharui janji imamat mereka di hadapan uskup. Dan yang kedua adalah perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi mengungkapkan cinta Yesus yang sehabis-habisnya kepada saudara dan saya. Ketika hari ini kita merayakan perayaan yang luar biasa ini, perjamuan malam terakhir, maka kita diingatkan. Pertama, harusnya sesaat ketika kita berkumpul, entahkah berkumpul untuk bercerita bersama, berkumpul untuk makan bersama, berkumpul untuk merayakan pesta bersama, apapun itu, harusnya menjadi sumber sukacita dan sumber kegembiraan. Bukan menjadi momen atau kesempatan di mana rencana jahat kita lakukan. Kedua, kita terpanggil untuk memberikan cinta sehabis-habisnya seperti Yesus kepada orang-orang yang dicintainya. Pertanyaan untuk kita, seberapa seringkah kita berkorban untuk orang-orang yang kita cintai? Ketiga, malam hari ini kita mendapatkan perintah untuk saling mengasihi. Cinta hendaknya menjadi ciri khas. Cinta hendaknya menjadi sifat, pola tingkah laku dari murid Yesus. Hendaklah kamu saling membasuh, saling melayani. Hanya dengan cinta maka kita akan terdorong untuk melayani, mencintai orang lain tanpa batas. Malam hari ini, nanti kita akan mendengar atau menyaksikan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya dalam perayaan Ekaristi Kudus yang kita rayakan. Semoga momen yang indah ini membuat kita sadar akan diri kita sebagai murid-murid Tuhan yang harus pergi untuk melakukan apa yang Sang Guru katakan kepada kita, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menyongsong pesta perjamuan malam terakhir.